Ramai petisi desak Prabowo batalkan kenaikan PPN 12%. Oke, siap. Halo Mbak Eti. Halo, selamat baik. pagi. Kita ketemu lagi dengan Om Begawan di Ngompol. Iya, selamat pagi Pak Begawan. Gimana nih kabarnya ini? Saya baik, alhamdulillah Kegiatannya sehat. apa? Kegiatannya setelah kampanye, ya kita cooling down dulu. Oh iya. Tapi tugas sebagai pengajar terus lah. Oh ya, sekarang kembali mengajar lagi di akademisi ya. Betul. Selaku akademisi. Dulu pernah menjabat anggota DPR. Ya. Ini Mbak Eti ini pernah menjabat sebagai anggota dewan di DPRD Kota Surakarta 1 periode dan sekarang kembali mengajar. Tetapi dia salah satu pengurus DPC PDI Perjuangan di Kota Surakarta. Ini kita mau bincang-bincang tentang fenomena permasalahan di negara kita ini. Oke, ya. Siap. Kita kemarin rame tentang rencana kenaikan PPN 12%. Sampai sekarang masih rame juga. Oh, masih rame juga. Nah, menurut belum ada keputusan pasti kan. Iya. Menurut Mbak Eti gimana nih permasalahan ini? Ya pendapat Mbak Eti lah tentang kenaikan PPN. Artinya perlu kita pertimbang sebagai akademis tentu perlu ada sebuah pertimbangan. Walaupun kita tahu bahwa itu adalah amanah ya Pak Begawan. Amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bahwa ada kenaikan di tanggal 1 April kemarin 2022 kan kenaikan dari 11% dari 10% ke 11%. Kemudian di situ juga dicantumkan ada kenaikan lagi secara bertahap di tahun 2020 tepatnya bulan Januari besok kan sebesar 12%. Asumsinya begitu ya. Asumsinya waktu itu kondisi digedok disahkan tanggal 7 Oktober 2021 kan asumsi bahwa perekonomian di Indonesia itu baik-baik saja, normal gitu ya. Tapi ternyata seiring perjalanan waktu kondisi ekonomi di Indonesia kan bisa dibilang tidak baik-baik saja. Dalam tanda kutip artinya harus ada satu kebijakan yang memang berfungsi untuk masyarakat. Gitu. Jadi sangat memberatkan masyarakat ya, khususnya untuk kenaikan PPN 12%. Iya, karena kita tahu Pak Begawan, kita saat ini banyak PHK di mana-mana. Itu mungkin satu indikator gitu ya. Atau mungkin saat ini melemah rupiah. Yang kita tahu 16.000 lebih, betul. Bahkan sampai 16.300. Ini harus dikaji gitu ya. Jangan sampai justru adanya kenaikan PPN 12% yang tujuannya untuk menaikkan pendapatan APBN, ternyata justru malah memberatkan masyarakat. Nah ini Pak, mengapa presiden ini kok ngeyel sekali tuh? Seperti ngeyelnya ketika dia punya program makan bergizi gratis. Kenapa presiden tidak mau membatalkan kenaikan 12% itu? Alasannya apa kira-kira? Sebenarnya jangan disalahkan ke Pak Prabowo-nya. Pak Prabowo, betul. Karena ini awal adalah satu inisiatif dari pemerintahan terdahulu, yaitu pemerintahan Jokowi, di mana saat itu ada kenaikan PPN secara bertahap. Ya, dari tahun 2021 kan itu pada saat Pak Jokowi memerintah Indonesia. Nah, hal ini tentu disetujui kan kalau dalam perjanjiannya disetujui oleh DPR 8 fraksi kalau tidak salah, di mana fraksi PKS itu periode yang lalu. Ya, periode yang lalu dan itu sudah ditetapkan. Dan ini tinggal dilaksanakan saja. Hanya karena tentu ini melibatkan masyarakat Indonesia secara ekonomi, ini harus dikaji karena kondisi tahun 2021 dengan kondisi besok 2025, apakah tepat dengan kenaikan 12%? Padahal itu adalah undang-undang yang sudah disahkan ya. Betul. Misalnya
bukan Pak Prabowo yang memilih, misalnya PDIP yang memenangkan kontestasi pemilu Pilpres saat ini, apakah juga akan tetap dinaikkan itu kalau misalnya PDI memerintah itu? Kalau kami jelas melihat kondisi yang ada. Karena kondisi saat ini perekonomian Indonesia saat ini mungkin dalam kondisi tidak baik, apalagi dengan melemahnya rupiah, apalagi banyak PHK, kemudian daya beli masyarakat menurun otomatis kita harus punya satu kebijakan yang tentunya tidak akan memberatkan masyarakat. Maka kemarin teman-teman DPR RI kan berharap bahwa coba ini dievaluasi, dikaji sehingga tidak akan memberatkan masyarakat, karena tentu ini bukan kalau pengusaha masyarakat yang mungkin bisa dibilang menengah ke atas tidak ada masalah ya. Tapi kalau menengah ke bawah ini akan mengganggu perekonomian mereka. Lagi daya jualnya sangat rendah, kemudian apa-apa biaya produksi naik, walaupun menurut Menteri Keuangan yang dinaikkan adalah yang premium, yang VIP, yang barang-barang mewah dan sebagainya. Bahkan ini banyak pengusaha-pengusaha yang tutup, seperti Alfamart, ada 400 lebih tutup. Nah, itu kan ini akibat dari ini ya. Iya, indikator. Nah, fenomena yang berkembang, Mbak Eti, ini seolah-olah masyarakat atau bahkan beberapa politisi, bahkan dari Gerindra sendiri, Mbak Saras kemarin, sepertinya menyalahkan PDIP dalam kenaikan PPN 12% ini. Oh, ini dulu kan yang menginisiasi kan PDIP. Menurut Mbak Eti gimana ini? Perlu kita luruskan ya sebenarnya. Seorang politisi dari PDIP. Perlu kita luruskan bahwa ini bukan inisiasi dari fraksi PDI Perjuangan, tapi ini adalah inisiasi dari pemerintahan melalui Menkyu, Menteri Keuangan. Jadi harus diluruskan. Kemudian dengan asumsi waktu itu bahwa perekonomian kita baik-baik saja, perekonomian kita normal. Tapi ternyata sekian tahun, 3 tahun, hampir dari 4 tahun ya, itu kondisinya kan sudah berbeda. Jadi perlu diluruskan nih bagi masyarakat masih berpikir menyalahkan PDIP. PDIP bagian dari Panja. Walaupun ketuanya saat itu bukan sendirian maksudnya. Bukan sendirian. Tetapi waktu itu ketua pansusnya atau panjanya dari PDIP. Tapi kan ini disetujui 8 fraksi loh. Bukan dari inisiasi PDIP, jadi harus diluruskan kepada masyarakat. Itu undang-undang HPP ya itu. Undang-undang HPP ya nomor 7 tahun 2021. Iya. Nah ini Mbak, apa sih yang dicari pemerintah untuk ngotot untuk menaikkan PPN 12%? Ini tentunya ini untuk menambah pendapatan negara ya, PPN. Apakah ini ada kaitannya dengan makan bergizi gratis? Karena seolah-olah pemerintah memaksakan diri untuk program ini jalan. Padahal kan APBN kita kan juga tekor, bisa sampai 400 triliun bagaimana. Ini menurut panjenengan apa sih yang dicari pemerintah untuk menaikkan 12% ini? Ya, artinya memang tujuan daripada kenaikan PPN 12% itu di awal memang untuk menambah anggaran satu. Yang kedua adalah untuk menyelesaikan atau melakukan program-program yang dibilang strategis gitu ya. Betul. Salah satunya mungkin ya itu tadi programnya Pak Prabowo yang dimana itu merupakan janji beliau untuk melakukan itu. Nah, terlepas dari itu, kalau memang kita lihat sekarang kondisinya defisit ya, APBN kita hampir 400 triliun dan prediksi bukan prediksi lagi, tapi proyeksi tahun 2025 itu mungkin bisa 1.500 triliun. Nah, apakah ini akan diteruskan begitu loh dengan melihat kondisi yang ada? Kalau terkait dengan upaya usaha agar itu melancarkan programnya makan gratis itu, saya rasa kita kan kemarin kayak ya sekali membayar utang mungkin ya. Ini saya bilangnya asumsi kemungkinan karena kan saya tidak tahu bagaimana rohnya dari pemerintahan sekarang kan gitu. Apa yang dicari itu loh, maksudnya yang ngotoknya itu loh. Karena kita defisit harus segera masuk, tapi tidak melihat pada kondisi masyarakat yang saat ini gitu. Ekonomi saat ini kan bisa dibilang harus ada satu kajian atau evaluasi karena nilainya cukup besar kan gitu. Menurut Mbak Eti Iswara ini, ketika pemerintah nanti akan ngotot, nekat akhirnya PPN 12% jadi dieksekusi, kira-kira pesan Mbak Eti untuk masyarakat minimal yang menengah ke bawah itu harus bagaimana untuk menghadapi permasalahan ekonomi ini? Apakah mereka harus
misalnya menaikkan kondisi UMKM dan sebagainya. Menurut Mbak Eti seperti apa? Masyarakat suruh ngapain gitu loh? Kita kan jadi bingung gitu. Artinya kalau kami sih kalau memang itu harus dilakukan Pak Begawan. Maksudnya pemerintah ngotot melakukan itu dengan kenaikan 12%. Itu harus diimbangi dengan satu Pak, sosialisasi. Bagaimana sosialisasi kepada masyarakat sehingga sosialisasi itu memadai untuk dimengerti. Bahwa ini untuk menambah pendapatan APBN. Satu itu. Kedua, itu substansinya. Tapi kalau berakibat kepada ekonomi yang rusak, lalu awut-awutan sehingga masyarakat daya belinya makin turun, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Apakah menyerah saja gitu? Ya. Tapi pemerintah kita harus juga punya andil untuk bisa tidak membuat punya solusi maksudnya. Ada solusi misalnya dengan bantuan sosial. Lebih tepatnya bantuan dana dana security-nya itu betul-betul dana social security-nya itu betul-betul dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran. Kemudian tentunya banyak hal yang harus dilakukan pemerintah. Tapi kalau yang masyarakat ya apa daya, masyarakat itu harus bagaimana? Tetap akan melaksanakan melanjutkan hidup mereka. Mau tidak mau. Iya kan? Mau tidak mau mereka harus melanjutkan hidupnya dengan kondisi yang seperti ini. Merubah jualan mereka misalnya mungkin lebih yang murah dan sebagainya karena memang kondisi ekonomi harga-harga bisa saja besok terjadi inflasi loh. Ini karena otomatis kan ada kenaikan PPN 12 itu akan terjadi inflasi. Nah, itu harus segera direspon pemerintah. Tidak hanya ada memang pemerintah berusaha untuk itu. Tapi selama ini kan tetap masyarakat yang rendah tetap merasakan akibatnya. Walaupun dengan cara bantuan dan sebagainya. Apa terus-menerus nih kita berpikir tentang bagaimana apakah efektif itu gitu loh. Itu sih. Kemarin beberapa hari ada hashtag atau seruan boikot pajak atau boikot atau gagalkan PPN 12%. Kira-kira bagaimana PDIP secara nasional atau DPP sendiri panjenengan bisa mewakili pengurus dari PDI Perjuangan menyikapi seperti apa? Bagaimana cara menyikapinya seorang politisi atau salah satu partai ketika masyarakat memberikan dorongan atau himbauan bahkan hashtag batalkan PPN 12%. Itu akhirnya kan kontraproduktif antara pemerintah dengan masyarakat. Betul. Gitu. Dan kira-kira menyikapinya seperti apa? Jadi kalau kami sebagai politisi kita kalau harus memboikot mungkin tidak. Karena itu bagian dari yang pernah kita lakukan. Artinya DPR RI kan yang termasuk yang menyetujui mensahkan adanya undang-undang yang berakibat kenaikan 12%. Ya kita profesional dalam arti bahwa kita memberikan satu bentuk dorongan kepada pemerintah agar mohon ini dikaji. Kemarin sudah disampaikan juga kalau nggak salah Mbak Rike ya, menyampaikan ke paripurna kalau nggak salah saat itu menyatakan bahwa tolong ini dikaji, bukan menolak tapi dikaji, dievaluasi, atau mungkin bisa ditunda dulu sementara. Bahkan kami mengajukan juga anggaran untuk evaluasi proses itu. Betul. Ya. Jadi jangan diterapkan dulu lah, kita lihat kondisi yang ada, begitu Pak. Nah, ini kan jadi buah simalakama, Mbak Eti. Jadi dimakan ibu mati, nggak dimakan bapak pingsan gitu. Ketika PDIP bahwa dia tidak bisa menolak karena dia pelaku dalam munculnya undang-undang KPP ini. Tetapi di suatu saat kondisi yang seperti ini dia lebih cenderung menolak atau bahkan mengkaji. Nah, apa yang harus dilakukan PDI Perjuangan ketika itu harus bergulir di masyarakat? Apakah punya konsisten untuk menolak atau konsisten untuk tetap mendukung pelaksanaan kenaikan PPN 12% ini? Yang jelas kami sudah melakukan satu pernyataan sikap ya. Pernyataan sikap itu sudah kemarin disampaikan dan juga Ketua DPR RI Mbak Puan juga sudah menyatakan sikap kalau ini tetap dilaksanakan, ya moga-moga aja. Kita tinggal melihat nanti hasilnya seperti apa. Yang kita takut itu tadi inflasi terjadi, masyarakat semakin terpuruk. Kita nggak tahu terjadi lagi nggak krisis moneter kan begitu ya? Karena ini sangat sulit, Mbak. Kan? Kalau ini kita biarkan, maka akan terjadi permasalahan seperti ada inflasi, ada daya beli masyarakat yang menurun dan banyak pengusaha tutup yang sekarang sudah terjadi. Tetapi kalau itu tidak dilaksanakan, maka ya
pemerintah sendiri akan kelimpungan juga. Ya, artinya tidak ada dana. sebuah permasalahan atau kesulitan dalam memilih salah satunya ini. Betul. Nah, betul. misalnya ini, Mbak Eti kan juga basicnya hukum juga ya. Ya. Misalnya masyarakat getol tuh, kalau Pak Prabowo juga nekat gitu, lalu masyarakat juga nekat gitu. Mungkinkah masyarakat itu melakukan class action terhadap keputusan kenaikan PPN 12% ini? Dan caranya seperti apa menurut sisi hukum dari Mbak Eti Asmara? Kalau kami masyarakat ya biasanya tergantung dari organisasi-organisasi kumpulkan jadi satu, kemudian mengajukan satu, yuk bareng-bareng kita demo tapi secara berkualitas, atau demo yang memang nyaman, aman begitu ya, bisa menyampaikan secara langsung saja ke DPR RI sebagai bentuk dari wakil rakyat kan gitu. Nah, tinggal DPR RI itu yang akan menampung mereka itu dari fraksi mana. Idealnya jelas, seperti itu. Ya, idealnya seperti itu. Ya. Pasti karena kami melakukan satu pernyataan sikap dengan melakukan tolong ini ditunda, tolong ini dievaluasi, tolong ini dikaji, pasti kami akan menangkap daripada respon masyarakat itu. Itu kan bentuk Mbak Eti, itu bentuk sebuah unek-unek masyarakat ke DPR. Iya. Ini class action. Kalau class action, class action itu artinya kan bernuansa hukum gitu. Ya. Nah, kira-kira ini class action ini kita tujukan kemana? Presiden, pemerintah, atau DPR? Kira-kira Mbak Esti seperti apa menurut panjenengan? Kalau karena kami wakil rakyat yang selalu ini, kalau class action yang dilakukan oleh masyarakat, otomatis masyarakat langsung ke presiden ya. Oh, langsung ke presiden, betul. Karena dia adalah yang menetapkan atau melakukan pelaksana sebagai eksekusi gitu kan. Kalau DPR itu menyerahkan unek-unek tadi ya, artinya aspirasi lah, aspirasi menerima masyarakat. aspirasi. Ya, presiden jangan sampai ini terlaksana gitu kan, kenaikan PPN. Bahkan mungkin kami juga menyampaikan itu sudah kami lakukan kan kemarin pernyataan sikap dari perwakilan fraksi bahwa ini kondisinya tidak baik-baik saja loh. Sebagai dosen, akademisi, sekaligus pengurus sebuah partai besar di Indonesia ini, meskipun ini di kota Surakarta. Kira-kira permasalahan PPN 12% itu panjenengan sampaikan juga nggak kepada para mahasiswa supaya mereka juga berpikir lalu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Bentuk apa yang disampaikan Mbak Eti kepada para mahasiswa itu? Ya, kalau saya selalu sampaikan kepada mahasiswa, kamu harus melek politik. Karena walaupun ini hanya sifatnya kamu tidak melaksanakan secara sebagai politisi, tetapi kamu harus melek politik, kamu harus tahu, kamu harus betul-betul kondisi negara ini di tangan kamu loh sebagai generasi penerus bangsa. Kalau kondisi ini kamu paling tidak kasus-kasus atau kondisi kenaikan PPN dari sekian itu, kamu harus tahu kronologisnya. Jadi saya juga memahamkan kepada mahasiswa, jangan diam saja, walaupun mungkin kamu tidak berkutat dalam bidang jurusan hukum, jurusan sosial dan sebagainya. Bahkan mahasiswa saya itu banyaknya dari kesehatan, ada farmasi, ada administrasi rumah sakit gitu. Sementara yang saya ajar mahasiswanya seperti itu. Tapi kamu harus melek hukum, kamu harus melek politik, karena dimanapun kamu berada itu hukum ada kan gitu. Kamu akan berkecimpung nanti dalam dunia hukum apabila kamu terlibat masalah hukum. Respon mereka, Mbak? Respon mahasiswa para anak didik? Respon mereka artinya mereka PPN ini? Ya. Banyak yang beberapa belum paham, makanya itu sebagai saya harus pahamkan. Besok, dosen pengajar. Tapi ada banyak yang sudah paham. Kalau kamu makan di resto, selama ini kamu dapat potongan berapa persen, 11%. Kamu nggak ngerasa oke. Tapi besok, walaupun mungkin nilainya hanya Rp185, itu kalau berapa kali masyarakat Indonesia udah berapa pendapatan nih. Kalau tidak salah kalau di total bisa jadi itu kalau 12% jadi 164 triliun kan gitu. Luar biasa bisa masuk kan untuk pendapatan. Tapi imbasnya, dampaknya adalah perekonomian yang bisa dibilang masih rendah. Masyarakat masih rendah, yang UMKM yang masih kecil kan gitu. Terima kasih Mbak Eti. Mungkin masyarakat nanti pemirsa Seawood semakin paham tentang apa sih fenomena kenaikan PPN 12% terhadap dampak kepada masyarakat, kepada pemerintah, dan sikap-sikap pemerintah, sikap masyarakat. Tadi sudah diterangkan oleh Mbak Eti, seorang pengajar, dosen,
salah satu perguruan tinggi di Surakarta dan juga pengurus dari DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta. Yang terakhir, Mbak Eti, tolong sampaikan kepada masyarakat supaya bisa lebih paham lagi lalu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi jika PPN 12% itu jadi naik atau tidak naik gitu. Monggo sampaikan kepada pemirsa. Oke, jadi kepada masyarakat Indonesia yang mengetahui adanya nanti akan ada kenaikan PPN 12%, mungkin tidak perlu panik dulu. Artinya bahwa ini ada kemungkinan terjadi inflasi, kemungkinan terjadi turunnya daya beli masyarakat dan sebagainya. Kita tidak perlu panik, tapi kita perlu waspada. Dalam hal ini kita waspada apa? Sebagai UMKM yang pasti merasakan dampak itu karena kenaikan daya beli yang turun, kemudian adanya kenaikan harga barang produksi dan sebagainya. Kita perlu bisa stay cool aja, jadi santai saja, tapi kita berharap ini akan membantu nanti masyarakat juga pasti akan berpikir bahwa nanti pemerintah akan membantu pula. Ada seperti yang saya sampaikan tadi, solusinya adalah pemerintah itu harus menyampaikan sosialisasi dengan tepat dan tentu memadai. Kemudian adanya dana dari pemerintah, terutama dana social security ini harus betul-betul dijalankan dengan tepat, dengan pas sasaran, dan juga berharap ekonomi masyarakat menengah ke bawah itu akan merasakan dari bantuan tersebut, jadi tidak akan merasakan kenaikan 12%-nya. Begitu menurut saya. Terima kasih Mbak Eti. Terima kasih atas pertemuan ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Eti Eswara, seorang pengajar dosen, dan jangan lupa subscribe, like, dan tonton terus Siwat. Dadah.